Adu mulut dan saling dorong antara massa pengunjuk rasa dan polisi serta Satpol PP sempat mewarnai aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di kota Ternate, Maluku Utara. Kesal karena wali kota Ternate tidak menemui mereka, mahasiswa dari berbagai kampus di kota Ternate mengepung dan sempat melakukan aksi anarkistis. Mereka merusak dan merobohkan pintu pagar kantor wali kota Ternate dalam aksi Senin siang. Di hari yang sama, ketegangan juga terjadi dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Kabupaten Aceh Barat. Kericuhan terjadi saat polisi mencoba menghadang dan membubarkan massa dengan gas air mata saat mereka memaksa untuk merangsek masuk ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Akibat bentrok, 10 mahasiswa terluka dan 2 diantaranya harus dirawat di Rumah Sakit Kesrem Melabo Aceh Barat. Belasan peserta aksi ditangkap karena membawa senjata tajam dan benda membahayakan. Sebenarnya bukan bentrokan, tapi lebih tepat pembubaran aksi yang sudah di luar daripada ketentuan menyampaikan pendapat di muka umum. Sehingga kami selagi mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, dan berusaha untuk melakukan pembubaran. Aksi 12 September menolak kenaikan harga BBM bersubsidi juga berlangsung di kawasan Istana dan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Di tengah orasi massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR, datang kelompok lain dengan mobil komando dari arah gedung Indosat. Massa yang belum diketahui itu kemudian dihalau massa lain. Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh berbagai elemen massa, termasuk buruh dan Presidium Alumni PA 212. Ada sejumlah tuntutan yang disuarakan buruh. Kami juga ingin di Indonesia ada upah layak. Upah layak adalah hak untuk buruh Indonesia. Upah layak adalah yang bisa mencukupi kebutuhan dasar dari buruh dan juga keluarganya. Yang ketiga, posisi kami dengan jelas tetap menolak keras Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Apabila pemerintah tidak menjawab tuntutan kami, dalam waktu 7x24 jam, kami akan segera menggelar aksi lebih besar dari hari ini. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menemui perwakilan pendemo yang menolak kenaikan harga BBM. Di atas mobil komando, Kasat Pres berjanji akan menindaklanjuti tuntutan pendemo. Dan ada 5 poin yang disampaikan dan tadi kita sudah mendengarkan poin-poin itu dan tentunya saya selaku jajaran staf Bapak Presiden akan kami tindaklanjuti dan insya Allah besok kami akan mengundang instansi terkait termasuk tadi ada PP 36 melindungi imigran dan ada beberapa poin-poin yang harus dibahas terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan itu semuanya nanti akan kami bahas. Dan hasilnya nanti kami akan sampaikan dan tentunya Kementerian Tenaga Kerja wajib mengundang, mendengarkan kembali apa yang tadi kita bahas. Salah satu alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena lebih dari 70% subsidi BBM salah sasaran, alias dinikmati kelompok masyarakat yang mampu. Sementara kas negara sudah berdarah-darah imbas kondisi geopolitik dunia. Solar, pertanyaannya angka 700 triliun itu dinikmati lebih kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi jauh lebih tinggi. Ya. Sehingga ini menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana kita sebetulnya bisa memperbaiki kebijakan di mana masyarakat yang miskin mendapatkan alokasi, tapi tentu kelompok menengah atas juga ikut bergotong royong. Inilah yang kemudian menuju kepada pilihan untuk menyesuaikan harga BBM. Negara tetap hadir. Harga BBM itu masih di bawah harga keekonomiannya. Artinya subsidi tetap diberikan. Artinya kelompok menengah masyarakat dan atas masih menikmati subsidi. Selain memberikan kompensasi untuk masyarakat miskin, ekonom menyebut ada banyak skema yang bisa diterapkan pemerintah agar BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Mulai dari membatasi jenis kendaraan sampai membeli BBM lewat aplikasi My Pertamina. Klasifikasinya misalnya lebih baik kalau yang bersubsidi hanya untuk roda 2 saja, sedangkan yang untuk roda 4 dapat dikategorikan lebih spesifik lagi. Apabila itu langsung digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif oleh institusi misalnya, maka sebaiknya itulah yang akan
dapat menikmati subsidi. Belakangan pemerintah juga menyiapkan misalnya semacam aplikasi Pertamina untuk mengidentifikasi mana kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi dan sebagainya. Harga BBM bersubsidi baru sudah lebih dari 10 hari berlaku. Yang harus dipastikan adalah pengawasan agar penyaluran BBM dan bantalan sosial untuk masyarakat yang terdampak tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV.